Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk waspada selama terjadinya fenomena La Nina. Mulai dari curah hujan dengan intensitas tinggi hingga angin puting beliung yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung yang terjadi akhir-akhir ini menjadi peringatan agar kita waspada terhadap cuaca ekstrim yang sedang terjadi di Indonesia. Dikutip dari laman bmkg.go.id, fenomena ini merupakan dampak La Nina. Berbeda dengan El Nino yang dikaitkan dengan pemanasan di Pasifik tropis bagian tengah dan timur, La Nina atau La Nina event merupakan anomali sistem global, di mana ada pendinginan yang tidak biasa dengan suhu melebihi minus 0,5 derajat Celcius di area yang sama dengan El Nino. Akan tetapi kondisi topografi di Indonesia yang berbeda-beda membuat dampak La Nina di Indonesia tidak seragam di seluruh wilayah. Bulan November, Anda yang berada di wilayah Sumatera akan merasakan puncaknya. Sementara Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua akan alami puncaknya pada Desember 2020 hingga Februari 2021. BMKG juga memprediksi fenomena La Nina akan terjadi hingga Maret 2021. Dan untuk membahas lebih jauh lagi tentang kondisi cuaca ekstrim, kita sudah bergabung bersama dengan Deputi Klimatologi BMKG, Bapak Herizal Hamzah. Pak Herizal, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Hanum. Baik, Pak Herizal, ini libur panjang. Warga pun akhirnya memilih untuk berlibur dan mendatangi daerah wisata-wisata di masa-masa seperti ini. Namun, hujan berkata lain, cuaca ekstrim akhirnya tetap harus tidak bisa dihindarkan begitu. Sebaiknya apa sih, Pak, yang harus diwaspadai di masa ini, apalagi warga memilih untuk beraktivitas semuanya ada di luar rumah begitu? Iya, yang perlu diwaspadai terkait dengan fenomena ekstrim La Nina sekarang ini adalah ancaman dari curah hujan tinggi yang dapat terjadi setiap saat. Sehingga katakanlah dalam beberapa hari ke depan kita perhatian poin ini. Kemudian saya kira catatan lain terkait dengan cuaca yang sekarang dan beberapa hari ke depan adalah adanya gelombang tinggi yang diprediksikan terjadi mulai di perairan Bengkulu, perairan Lampung, perairan Jawa bagian selatan hingga perairan di Nusantara Timur. Saya kira ada dua ancaman yang harus diwaspadai. Pertama tadi cuaca buruk berupa angin kencang yang dapat diikuti oleh hujan lebat yang dapat diikuti angin kencang dan juga ancaman dari gelombang tinggi. Oke, ini sumbernya ada di Bengkulu. Namun apakah ini memang impaknya begitu besar juga untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia, Pak? Lalu apa langkah antisipasi yang harus dilakukan masyarakat? Iya, yang diperhatikan masyarakat, saya kira BMKG terus-menerus mengupdate informasinya. Saya kira masyarakat, mulai sekarang rutin mengikuti informasi di BMKG, baik itu melalui web atau melalui mobile app. Jadi yang belum menginstal mobile app BMKG, mulai sekarang silakan install BMKG. Di sana nanti masyarakat bisa melihat perkembangan cuaca, juga perkembangan iklim, dan juga informasi kegempaan yang kita update setiap saat. Oke, Pak Herizal, belakangan ini kita juga mengetahui terkait dengan fenomena La Nina yang puncaknya mungkin sebentar lagi akan juga sampai begitu di tengah-tengah kita. Sebetulnya fenomena ini seperti apa sih, Pak, dan bagaimana terjadinya? Apakah kita sudah ada dalam fase untuk menuju puncak La Nina di masa ini? Iya, La Nina adalah fenomena iklim global berupa pendinginan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang lebih rendah dari biasanya. Nah, akibat dari kondisi seperti ini maka akan terjadi penguatan angin pasat timur atau timuran. Nah, penguatan angin timuran ini berdampak pada peningkatan potensi awan-awan konvektif Indonesia yang bisa membagikan hujan-hujan lebat. Ini saya kira yang mungkin perlu diperhatikan terkait dengan La Nina. Hal lain barangkali lainnya itu bukan hanya fenomena Indonesia, jadi fenomena global, jadi dampaknya mungkin tercatat untuk daerah Indonesia dan juga Australia Utara dan juga sebagian Asia Selatan. Oke, impact langsungnya yang terasa di kita seperti apa, Pak? Apakah hujan deras yang beberapa saat ini sedang terjadi dan kedepannya masih akan terus terjadi sebagai salah satu proses terjadinya La Nina ini di Indonesia? Iya, betul. Memang impact langsung dari La Nina adanya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan dan musiman. Jadi katakanlah untuk bulan September, Oktober, Desember yang terpengaruh dari La Nina menurut catatan kami adalah sebagian Indonesia kecuali Sumatera. Nah, kecuali Sumatera kenapa tidak pengaruh? Karena Sumatera sekarang sedang memasuki
menjelang dan memasuki puncak musim hujan. Jadi dampaknya nggak terlalu kelihatan. Tapi untuk wilayah kita yang di Jawa, sekarang kan awal musim hujan. Awal musim hujan kena warna La Nina, sehingga musim hujan tampak lebih kuat dibandingkan kondisi normalnya. Di awal juga sudah kita lihat catatan hujan-hujan yang tinggi. Oke, apakah ada potensi kuat banjir bandang begitu Pak, misalnya terkait dengan fenomena ini, karena di beberapa daerah sudah mulai terjadi banjir, apalagi yang memang langganan banjir di setiap ada hujan besar yang melanda? Iya, kan saya sampaikan tadi dampak ikutan dari La Nina adalah peningkatan curah hujan. Akumulasi curah hujan baik bulan maupun musiman. Nah, sebagai konsekuensi dari potensi curah hujan tinggi yang ditimbulkan oleh La Nina, maka ikutannya adalah potensi banjir bandang, dan tanah longsor. Oleh karena itu mungkin kita hari ini harapkan pemerintah daerah bisa memetakan daerahnya masing-masing dan juga harus memetakan dan mencari langkah antisipatif untuk memitigasi potensi negatif dari ikutan La Nina tadi. Oke, Pak Hairizal, untuk mitigasi bencana dari BMKG sendiri, apakah sudah dipetakan wilayah-wilayah mana saja yang paling potensial ini terkena dampak langsung dari bencana ini ataupun badai besar ini, Pak? Nah, dari BMKG saya kira mungkin kita menginformasikan masalah fluktuasi curah hujan. Nah, saya sampaikan memang La Nina pengaruhnya tidak seragam, tergantung dari kapan kejadian. Karena kejadian La Nina tahun ini mulai di bulan awal Oktober, maka kita bicara Oktober ke depan. Nah, kita lihat tadi untuk Oktober sampai dengan November, potensinya ada di bagian besar wilayah, kecuali di Sumatera. Jadi sampaikan Sumatera, kenapa nggak terpengaruh? Karena sekarang sedang memasuki menjelang dan puncak musim hujan. Jadi peningkatan nggak kelihatan. Tapi di tempat yang baru memasuki awal musim hujan, maka dampak La Nina sekarang kelihatan. Nah, secara historis juga dari catatan kami, bahwa La Nina memang dampaknya berbeda-beda, tapi untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur punya dampak peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan daerah Indonesia lainnya. Oke, berarti Oktober-November ini rata di semua tempat kecuali Sumatera ya Pak ya? Bapak, ya. Oke, Pak Hairizal, mungkin yang terakhir ini sebagai bentuk himbauan untuk masyarakat, apalagi ini sekarang sedang libur panjang, pastinya masyarakat memilih untuk beraktivitas di luar rumah dan berlibur. Dari BMKG sendiri, apakah ada bentuk himbauan untuk masyarakat agar lebih waspada terkait dengan cuaca ekstrim ini, Pak? Iya, dari kami menghimbau barangkali masyarakat bisa memetakan di daerahnya masing-masing. Apakah punya histori longsor, banjir bandang, dan lain-lain. Nah, tempat-tempat yang punya histori seperti harus diperhatikan lagi, karena kita tahu bahwa kadang-kadang bencana punya perulangan. Nah, kita harapkan sekarang ketika informasi kita sampaikan lebih cepat, masyarakat lebih dini mitigasi potensi-potensi ikutan dari potensi La Nina. Saya kira kalau memang kita patuhi, barangkali kita harapkan bencana tidak berdampak pada korban jiwa dan lain-lain. Oke, Pak Hairizal, yang terakhir Pak, mungkin untuk masyarakat yang ingin mengakses info langsung terkait soal ini, website ataupun aplikasi yang tadi Bapak sebutkan, agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mengakses informasi terkait dengan cuaca yang ada di Indonesia, Pak. Iya, secara umum bisa diakses di website BMKG, www.bmkg.id. Kemudian juga masyarakat bisa menginstal aplikasi mobil info BMKG di mobile app, yang itu katakanlah bisa lebih fleksibel lagi. Jadi kita di sana ada prediksi, ada peringatan dini, dan juga ada perkembangan cuaca dan iklim yang bisa masyarakat pantau di mobil BMKG. Oke, baik Pak Hairizal, saya juga ikutan langsung mau download karena masih harus aktivitas di luar rumah ya, jadi tetap harus memantau cuaca. Terima kasih Pak Hairizal sudah bergabung bersama kami di Josh Hour, Pak.